Etalapesi. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Ambon pada jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapi kelas 3C dengan NIM 13211340045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Di Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi alam sangat besar untuk mengembangkan hasilnya. Hasil dari ini misalnya kacang tanah, kedelai, sawit, padi, dan lain-lain. Jika hasil panen ini mempunyai kualitas yang buruk, otomatis mempengaruhi kelangkaan bahan baku sehingga mengalami yang namanya penurunan. Penurunan bahan baku bisa mempengaruhi laba perusahaan. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas arus kas operasi. Arus kas operasi akan berbeda setiap periode sesuai dengan kebutuhan sehingga sulit untuk diprediksi. Jika perubahan volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Tabel 1 laba perusahaan di sektor pertanian terdaftar di tahun 2016 dan 2018. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah ada. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan laba, sehingga perlu dilakukan karena persistensi laba dapat dilakukan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek yang bergerak di sektor pertanian. Landasan teori di sini ada teori signal. Ada dua bentuk informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi dengan memiliki sinyal yang baik dan sinyal yang buruk. Persistensi laba biasanya digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki setiap perusahaan merupakan laba yang persisten. Perlu diketahui teman-teman bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi nilai yang baik, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi yang buruk. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Perlu diketahui teman-teman bahwa volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan, baik meningkatkan maupun menurun. Informasi dapat membantu investor dalam mengambil keputusan, karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah. Maka informasi memiliki sinyal yang baik atau good news. Sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi. Maka informasi sinyal yang buruk atau bad news. Volatilitas arus kas operasi. Perlu diketahui bahwa volatilitas arus kas operasi adalah nilai arus kas yang mengalami perubahan, sehingga teori sinyal variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal yang baik ataupun buruk. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas setiap periode, karena keluar masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan.
sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal yang buruk. Sedangkan semakin rendah menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal yang baik. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi adalah hutang. Teman-teman perlu tahu bahwa hutang adalah sejumlah uang yang diberikan pihak perusahaan untuk digunakan sebagai modal, kemudian akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi, maka semakin tinggi persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal yang baik. Sedangkan hutang yang rendah, maka semakin rendah persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal yang buruk. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Jika kualitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan setiap periodenya, maka terjadi kesalahan pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan menurun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Ada beberapa penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian. Pertama ialah Sulastri. Ia menyatakan bahwa tidak terjadi kolerasi antara volatilitas penjualan dan persistensi laba. Kedua ialah Indra. Ia menyatakan bahwa tidak terjadi kolerasi antara volatilitas penjualan dan persistensi laba. Berdasarkan penelitian, maka terdapat sebuah hipotesis H1, kualitas penjualan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Sebelum masuk dalam pengaruh volatilitas, teman-teman perlu diketahui bahwa arus kas operasi adalah kegiatan yang berupa keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan. Persistensi laba dilihat melalui nilai arus kas operasi pada setiap periodenya. Berdasarkan hasil di atas dirumuskan hipotesis H2, volatilitas kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba akan meningkat, sehingga memberikan informasi yang baik. Dapat dirumuskan hipotesis H3, hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Ya teman-teman, berdasarkan hasil hipotesis di atas, diperoleh perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Yang pertama, persistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi atau gejala yang menunjukkan naik turunnya suatu harga setiap periodenya. Yang kedua, volatilitas penjualan adalah pergerakan naik turunnya jumlah penjualan pada periode ke periode lainnya. Tiga, volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai setiap periodenya. Keempat, hutang yang ikut metode analisis data. Dari kelima sampel tersebut, terdapat rumus serta keterangannya masing-masing. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah tertera. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian teman-teman bisa melihatnya pada tabel berikut ini. Ya teman-teman, dari video yang sudah saya jelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
tidak signifikan terhadap laba.